Shalom bagi kita Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus dimanapun boleh berada pada saat ini. Kita boleh mendengar renungan harian pada hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara boleh diberkati dalam kondisi yang boleh prima tetap di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita boleh berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Kami patut bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kepadamu lah kami boleh berseru, memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Sebab kepunyaanmu segala sesuatu dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Roh jiwa tubuh kami tetap kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih buat sepanjang malam Tuhan jagai kami, peliharakan kami. Semua oleh anugerah kebaikan yang Tuhan terima. Dengan apakah kami dapat balas Tuhan selain kami boleh memuji, menyembah, menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dalam setiap seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Pada hari ini kami mau dituntun oleh kebenaran firman-Mu, karena kami percaya Engkau Bapa yang hadir dalam setiap kehidupan kami. Diberkati Engkau Tuhan, dimuliakan Engkau Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik Bapak Saudara, kita boleh belajar pada hari ini yang terletak di dalam Mazmur 18 ayat 1 sampai dengan 12. Dengan judul hari ini renungan tak pernah terlambat. Nyanyian syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dari tangan Saul dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berteriak minta tolong, Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit lalu turun ke kelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai keruk lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ia menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinarnya di hadapannya hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api." Kalau kita belajar dari kitab Mazmur ini, firman Tuhan ini dilatar belakangi oleh keselamatan yang dimana Daud memperolehnya setelah dia menghadapi seluruh musuh-musuhnya termasuk juga Saul yang ingin membunuhnya. Daud menggambarkan bagaimana ia begitu dekat dengan setiap celaka di dalam setiap kehidupannya dan bagaimana maut terus menghampirinya. Namun ia bersyukur karena Tuhan mendengar setiap doa dan pertolongannya. Di mana Tuhan tidak terbatas, itu selalu tepat pada waktunya. Tuhan memperhatikan permohonan Daud dan memberikan pertolongan kepadanya. Pertolongan yang diberikan Allah kepada Daud digambarkan dengan begitu juga ayat 3, di mana yang pertama adalah gunung batu dan bukit batu, yang menggambarkan bahwa Tuhan adalah Allah yang kokoh.
tidak dapat dirobohkan oleh semua musuh, sehingga tidak heran bila Daud mencari Tuhan dan berlindung kepadanya. Yang kedua adalah tempat berlindung, sebuah tempat yang aman bagi Daud dalam menghadapi musuh-musuhnya. Yang ketiga adalah perisai. Daud menggambarkan Allah seperti sebuah alat pelindung yang mampu melindungi dirinya dari serangan musuh. Yang keempat adalah tanduk keselamatan, sebuah simbol kekuatan dan kuasa dalam kemiliteran pada zaman itu. Yang kelima, di mana kota benteng, sebuah tembok yang sangat tinggi sebagai pelindung dari sebuah kota yang menunjukkan kekuatan dan perlindungan sehingga musuh tidak bisa masuk dan menyerang. Gambaran yang Daud berikan ini menunjukkan bahwa pertolongan yang sejati hanya bisa kita dapat dari dalam Tuhan. Melalui gambar Daud ini juga kita ingin menunjukkan bahwa ia memiliki Allah yang hidup, yang sanggup menolong dirinya sesulit apapun kondisi yang dia hadapi. Apapun kesulitan dan tekanan yang kita hadapi hari-hari ini yang begitu mungkin terasa berat, ingatlah bahwa kita memiliki Allah yang hidup dan sanggup menolong kita sesulit apapun situasi yang kita hadapi. Oleh sebab itu datanglah kita kepada Tuhan. Mari kita cari Dia. Tuhanlah jalan keluar bagi kita. Dia akan memberikan setiap pertolongan dan perlindungan yang kita butuhkan tanpa terlambat. Saya percaya Bapak Saudara bahwa Tuhan satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berlaku seperti Daud, menjadikan Tuhan satu-satunya di dalam setiap kehidupan dia, walaupun dia dekat dengan maut, dekat dengan musuh-musuh dan sebagainya, di mana Tuhan menunjukkan bahwa kasih setianya, perlindungannya, penggenapan janjinya ada di dalam setiap kehidupan Daud. Saya percaya bila renungan hari ini boleh memberkati Bapak Saudara. Mari tetap kokoh di dalam Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berbangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Jadikanlah kami seperti hamba-Mu Daud, yang dimana Daud boleh dalam setiap kehidupannya tetap mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi kubu perlindungan dan kubu pertahanan dan penyelamat, bahwa Dia Engkau Bapa yang senantiasa menjadi perisai bagi kami. Dan kami percaya nama-Mu selalu kami serukan dan tempat perlindungan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya apapun rintangan, bahaya, maut, kami percaya perlindungan-Mu dan kuasa-Mu tetap dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya, termasuk kami pun dalam kesesakan, kami boleh berseru kepada Tuhan. Setiap kami boleh berteriak, minta tolong, mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan tidak pernah terlambat pertolongan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, genapi firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, agar kami boleh melihat kasih dan kuasa penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, berbangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus, termaterai dalam hati dan hidup kami. Biar nama-Mu Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala sesuatu apa yang kami kerjakan hari ini. Kami serahkan semua dan pengasihan-Mu Bapa yang mengerjakan segala sesuatu di depan kami, dan kami percaya Kau Bapa yang mulia dan agung. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala sesuatunya. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara buat renungan pada hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati. Yang sakit boleh mengalami kesembuhan, yang terbeban berat boleh mengalami keringanan, bahkan yang putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Kasih penyertaan Tuhan nyata bagi Bapak Saudara. Mari boleh bangkit terus bersama-sama. Kita boleh membangun kerajaan Allah atas setiap kehidupan kita dan atas bangsa dan negara kita ini. Terpujilah Tuhan, sehingga hari ini kita boleh kuat karena Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara. Kiranya Bapak Saudara boleh diberkati melalui renungan pada hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.